ada sosontengan Kang. Sosontengan teh cerita Prabu Siliwangi. Katanya ada orang ngomong Prabu Siliwangi agamanya Islam. Di YouTube Siwa aja diislamkan Pak. Ya edan teu. Ya bayangin Siwa, Brahma, Wisnu diislamkan. Prabu Siliwangi jadi Islam. Saya jadi bingung Pak. Kenapa ada sejak kapan Prabu Siliwangi itu Islam? Prabu Siliwangi itu Hindu. Saking setianya kepada Hindu, beliau menitipkan ajaran beliau ke Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang tadi telah kita saksikan bersama-sama, telah kita lihat bersama-sama. Ada salah satu seorang bahwasanya dia bingung katanya Prabu Siliwangi diislamkan. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya terlalu masuk dalam pembahasan ini, yang pertama terkait orang tersebut tadi yang berbicara katanya dia bingung tentang Prabu Siliwangi diislamkan atau apa. Yang pertama, saya belum tahu dia biografinya apa, agamanya apa, kepercayaannya apa. Kalau misalkan dia kepercayaannya Islam, ini wajib kita pertanyakan keislamannya. Tatkala misalkan dia itu memang kepercayaan agamanya Hindu, ya itu bisa kita maklum dan kita wajar-wajarkan saja. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya pada kesempatan kali ini tidak akan panjang-panjang karena saya pernah mengupas tentang sejarah Prabu Siliwangi di konten-konten saya yang terdahulu, kurang lebih ada kali tentang 2 tahun atau 4 tahun yang lalu. Saya pernah membahas terkait sejarah Prabu Siliwangi yang banyak dipelintirkan oleh kalangan masyarakat. Pada kesempatan video kali ini saya menanggapi lagi. Kalau pengen lebih detailnya lagi, silakan Anda scroll di video-video saya yang terlama, itu ada pembahasan saya tentang Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Lanjut kita ke pembahasan. Yang pertama, yang tadi yang kata orang tersebut mengatakan katanya dia bingung Siliwangi itu diislamkan. Yang pertama saya bingung, yang Anda maksud itu Prabu Siliwangi yang mana? Karena perlu diketahui, nama Prabu Siliwangi itu adalah gelar, julukan, bukan nama asli. Karena termasuk bapaknya Siliwangi, ayahandanya Siliwangi, dan kakeknya Siliwangi itu sama, gelarnya juga sama, julukannya juga sama, yaitu sama-sama Prabu Siliwangi. Contoh, Prabu Siliwangi ke-1, ya ini adalah kakeknya Prabu Siliwangi. Kakeknya itu adalah Pangeran Niskala Westukencana. Itu sama, julukan dan gelarnya juga Prabu Siliwangi. Lalu Prabu Siliwangi yang kedua, itu pun sama, gelar Prabu Siliwangi. Namanya adalah Prabu Dewa Niskala. Nah, ini yang ketiga, Prabu Siliwangi alias Pangeran Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Nah, ini yang ia katakan dalam video tadi tersebut, dan orang tersebut ini Prabu Siliwangi yang mana? Kalau misalkan yang ia katakan itu Hindu, tentang kakeknya, tentang ayahandanya Siliwangi, oke, itu bisa ngejalur dan sesuai dengan sejarah. Dan saya pun sependapat, karena ayahandanya Prabu Siliwangi, kakeknya Prabu Siliwangi memang dia memeluk kepercayaan agama Hindu. Nah, ini kalau Prabu Siliwangi yang ketiga yang sangat terpopuler, yang banyak kalangan masyarakat tahu, Pangeran Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi, beliau adalah masuk Islam. Kenapa saya katakan masuk Islam? Logikanya sederhana. Silakan kalian bukalah sejarah. Ketika tatkala Prabu Siliwangi ataupun Pangeran Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja, ketika itu dia mendapatkan tugas dari ayahandanya, ini Prabu Dewa Niskala, untuk memerangi tentang di pesantrennya Syekh Kuro Karawang, penyebaran agama Islam yang berada di tanah Karawang. Itu diutuslah anaknya Sri Baduga Maharaja Pangeran Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Ketika beliau ingin memerangi, datang ke ponpesnya, ke tempat pesantrennya Syekh Kuro yang di Karawang. Niat dia ingin memerangi, timbullah rasa sayang, rasa cinta kepada Nyai Subang Larang. Yang mana Nyai Subang Larang ini adalah murid dari Syekh Kuro. Ingat, murid, bukan putrinya, bukan anaknya. Karena Nyai Subang Larang, beliau adalah anak dari Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa
menitipkan anaknya untuk menimba ilmu agama Islam di pesantren Syekh Kuro Karawang. Tatkala itu Prabu Siliwangi ataupun Pangeran Jayadewata yang waktu itu memang betul masih memeluk agama Hindu. Ketika ia mau memerangi ke pesantren Syekh Kuro, dia mendengar, melihat Nyai Subang Larang, terpikatlah hatinya dan jatuh cintalah Sri Baduga Maharaja kepada Nyai Subang Larang. Yang mana Nyai Subang Larang ini adalah muridnya Syekh Kuro. Karena dalam ajaran kami, ajaran Islam, diharamkan orang yang Islam menikah dengan yang bukan Islam. Karena itu sangat-sangat tidak logika. Seorang aulia, seorang waliullah, Syekh Kuro, yang mana muridnya dipinta dengan Sri Baduga Maharaja untuk menikah, tidak akan diizinkan kecuali Sri Baduga Maharaja memeluk ajaran agama Islam. Kan dikala itu Sri Baduga Maharaja dikasih syarat oleh Nyai Subang Larang tatkala ingin menikahi kepada Nyai Subang Larang. Singkat cerita, itu Sri Baduga Maharaja ataupun Pangeran Jayadewata yang mana yang sedang kita bahas ini adalah Prabu Siliwangi yang ketiga. Beliau menyanggupi syarat-syarat yang diberikan oleh Nyai Subang Larang. Terutamanya yaitu adalah masuk dan memeluk agama Islam. Yang mana dikala itu dia diajarkan Islam, diajarkan syahadat oleh Syekh Kuro yang ada di Karawang. Lalu diizinkanlah dia oleh Syekh Kuro untuk menikah bersama Sri Baduga Maharaja ataupun Prabu Siliwangi yang ketiga. Nah, di sini letak Prabu Siliwangi ketiga itu dia masuk Islam. Karena apa? Ia terpikat, jatuh hati, jatuh cinta kepada muridnya Syekh Kuro yang bernama Nyai Subang Larang, anak putri dari Ki Gedeng Tapak, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang mana kita ketahui Nyai Subang Larang hasil pernikahan dari Sri Baduga Maharaja Pangeran Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Beliau memiliki 3 seorang anak, 2 putra dan 1 putri. Yang sering kita ketahui ini adalah Pangeran Walang Sungsang, Pangeran Raden Kian Santang, dan juga Nyai Rara Santang, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ketika kita mendengar orang-orang yang tadi yang tentang video yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, katanya dia bingung-bingung, ya kita juga bingung karena dia menjelaskannya tidak detil. Nyebut Prabu Siliwangi aja, tidak detil. Apa Prabu Siliwangi Pangeran Jayadewata atau bukan? Apa Prabu Siliwangi Dewa Niskala? Kan dia tidak detil, jadi kita juga bingung. Dan jadi semua orang juga bingung tentang apa yang dia katakan, saudara. Jika sedulur-sedulur ingin lebih tahu tentang sejarah tentang Prabu Siliwangi, silakan lihatlah sekarang di zaman media itu banyak, ada YouTube, ada TikTok dan yang lainnya, silakan banyak. Dan terusus di channel saya juga ada, saya pernah membahas terkait sejarah singkatnya Prabu Siliwangi, karena banyak ini digoreng-gorengkan oleh masyarakat, bahwasanya dikisahkanlah bahwasanya katanya Prabu Siliwangi main udag-udagan sama Raden Kian Santang, dikejar-kejar sampai ke Leweng Sancang, bahkan telah sampai di Leweng Sancang. Ini Prabu Siliwangi malah berubah menjadi maung, berubah menjadi harimau. Ini adalah fitnah keji, bahwasanya tidak pernah terjadi sejarah-sejarah seperti itu. Itu hanya digoreng-gorengkan, ini hanya dijelek-jelekan. Ketika kepercayaan Islam tidak mungkin ada seperti itu, karena kita tahu sejarahnya tentang Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subang Larang, syaratnya yaitu adalah masuk Islam, saudara. Ini ketika memang biografi orang ini Hindu, ketika biografi ini orang ini Sunda Wiwitan, masih kita maklum, kita wajari ketika ia berbicara sedemikian rupa, karena dia tidak mau kan leluhur-leluhurnya itu kayak masuk agama kepercayaan orang lain. Nah, tapi ketika memang dia biografinya andaikan agamanya Islam, dia berbicara seperti ini. Nah, ini bahaya, saudara. Perlu dipertanyakan tentang keislamannya. Sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, saya pesan sekali lagi, karena Prabu Siliwangi yang ketiga ini adalah Pangeran Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang ketiga, bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah kakeknya, yang kedua adalah ayahandanya, yang ketiga baru ini dia adalah Pangeran Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang sering kita kenal pada sekarang. Karena
Yang Prabu Siliwangi yang ketiga, dia adalah mutlak. Dalam sejarah tercatat, para ulama-ulama mencatat bahwasanya Sri Baduga Maharaja Pangeran Jayadewata dia masuk Islam lantaran cinta menikahi Nyai Subang Larang, anak Ki Gedeng Tapa, santrinya Syekh Kuro yang berada di Karawang. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.